Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Di sini saya mengambil tema tentang Bait Allah, tempat kediaman Allah di dalam kehidupan kita. Nah, ayat yang saya ambil ada di 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin, saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita membaca surat 1 Korintus, di sini tema dari surat Korintus adalah permasalahan yang ada di jemaat Korintus, saudara. Nah, tetapi saudara, ketika kita lihat di pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga yang ke-23, di situ dikatakan judulnya adalah dasar dan bangunan. Nah, lalu apa hubungannya dengan tema dari Korintus ini, saudara? Nah, 1 Korintus ini lebih berbicara tentang permasalahan-permasalahan jemaat yang ada di Korintus, permasalahan jemaat yang utama, yang umum terjadi, terutama pada waktu itu masih ada golongan Yahudi, masih ada golongan Yunani, sehingga pada waktu itu sebelum kekristenan berkembang menjadi sebuah agama, di sini masih terjadi perpecahan, saudara, karena ada banyak orang yang memihak kepada tradisi Yahudi, ada juga yang memihak kepada tradisi Yunani dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan cerdas Paulus bisa menyelesaikan masalah itu. Ketika kita baca judulnya yang adalah dasar dan bangunan, ini mengingatkan kita bahwa ketika kita melakukan kegiatan rohani kita, saudara, kita harus mengerti sebenarnya dasar kita melakukan itu tuh dari mana. Apa alasan untuk kita ingin terus intim dengan Tuhan? Apa yang membuat kita jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Apa yang membuat kita haus dan lapar akan firman Tuhan, saudara? Nah, di sini saudara, di ayat yang ke-16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin, saudara. Nah, ketika kita membahas tentang bait Allah, kita diingatkan sebuah kisah ketika Yesus masih ada di dunia. Dia mengunjungi bait Allah, namun dia marah karena bait Allah dipakai untuk jualan, rumah Tuhan dipakai untuk jual beli, untuk berdagang-berdagang. Nah, secara tersurat, saudara, memang bait Allah atau gereja pada waktu itu tidak boleh dikotori dengan jual beli dan lain sebagainya, apalagi sinagog seperti itu, saudara. Nah, tetapi ketika kita melihat arti dalamnya, arti tersiratnya, kita bisa melihat bahwa bait Allah itu tubuh kita, saudara, hati kita, roh kita, jiwa kita. Nah, ketika kita sudah lahir baru, kita mati bersama Kristus, kita dibangkitkan bersama dengan Yesus. Nah, setelah itu kita mulailah menyadari bahwa tubuh kita itu benar-benar ada Tuhan di dalam diri kita. Amin. Ada Roh Kudus yang menguasai diri kita. Nah, peristiwa Yesus mengusir para penjual yang ada di bait Allah ini sama seperti kisah pertobatan kita, saudara. Tuhan Yesuslah yang menyingkirkan dosa-dosa kita.
Tuhan Yesuslah yang menghapuskan dosa-dosa kita, mengampuni kita. Pada saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib, tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Artinya tidak ada batasan lagi, tidak ada pembatas atau sekat yang menghalangi hubungan manusia dengan Allah. Ketika manusia percaya kepada Yesus, maka dosa-dosa, kutuk-kutuk dan kuasa kegelapan apapun itu saudara, tidak ada yang memisahkan, tidak ada yang bisa memisahkan dari kasih Kristus. Nah, makanya ini kita perlu senantiasa mengerti saudara, bahwa tubuh kita itu bait Allah. Bagaimana kita harus menjaga bait Allah sehingga Tuhan juga senang untuk tinggal di dalam bait-Nya. Kita bayangkan saja saudara, jika ada sebuah gereja yang bersih, pasti akan banyak orang akan lebih tertarik kepada gereja yang bersih, gereja yang rapi, gereja yang istilahnya tidak berbau dan lain sebagainya, tidak kotor, maka orang akan senang datang ke dalam gereja. Nah, kita sebagai manusia biasa saja, kita akan lebih memilih gereja yang bersih. Ini bukan berarti secara harafiah gereja yang bersih, tetapi bagaimana ketika kita memandang dengan kacamata surgawi, kita membayangkan bagaimana tubuh kita itu harus senantiasa dibersihkan. Dibersihkan itu tidak sekali dua kali saudara. Tidak ketika kita baptis, ketika kita lahir baru, oh kita sudah langsung bersih selamanya. Enggak. Sama seperti bangunan. Bangunan itu tidak bisa dibersihkan sekali langsung bersih semuanya, enggak. Dibersihkannya berkala, dibersihkannya sering saudara, setiap hari kalau bisa. Nah, itu yang menggambarkan tubuh kita, bagaimana tubuh kita harus dibersihkan setiap hari, bertobat setiap hari. Inilah definisi sebenarnya daripada lahir baru. Ketika kita bertobat setiap hari, kita memperbaiki kesalahan kita setiap hari, kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita bertobat, kita berupaya dengan sekuat tenaga membersihkan diri kita agar Tuhan layak masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun masih ada beberapa kotoran, masih ada beberapa celah-celah, tetapi ketika kita sudah memiliki hati, sudah memiliki niat untuk bertobat, bertobat itu butuh proses saudara, dan tidak langsung orang dibaptis langsung kebal terhadap dosa. Enggak. Orang yang dibaptis pun dia masih hidup dalam daging, dia masih berada dalam dunia, masih bisa jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah kenapa pentingnya membersihkan tubuh kita sebagai bait Allah itu setiap hari, agar ketika kita jatuh dalam dosa, ketika ada kebusukan dalam diri kita, kekurangan, kelemahan, kotoran dalam diri kita, itu segera kita bersihkan, kita minta ampun sama Tuhan, sehingga ketika kita membersihkan, Tuhan akan senang dan layak kita sambut di dalam tubuh kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.